Asal usul saya dari keluarga Broken Home juga, yang dimana dari sejak kecil saya tidak merasakan keberadaan orang tua. Uh, saya tidak terbiasa Ustadz dengan aktivitas seperti bersapa, berkabar, bertemu dengan kedua orang tua. Saya yakin di sini bukan hanya saya yang merasakan hal yang sama. Namun Ustadz, setelah saya beranjak dewasa, saya dituntut untuk melakukan itu semua. Seperti layaknya kebiasaan-kebiasaan kecil yang anak lain rasakan gitu. Saya dituntut untuk berkabar, bertemu, bahkan menafkahi. Ustadz, kami sudah tahu dan bahkan kami mencari sendiri bagaimana caranya supaya ikhlas menerima. Kami sudah sering mendengar di mana-mana bahwa mau tidak mau memang kami harus menerima keadaan itu dengan ikhlas gitu. Salah satunya Ustadz, saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai seorang anak. Saya tetap menafkahi kedua orang tua saya yang sudah berpisah, yang dimana itu pun bukan kewajiban saya sebagai anak perempuan. Apalagi saya seorang janda, tidak memiliki suami. Salah satunya adalah dengan menjaga jarak, Ustadz. Saya menjaga jarak saya, namun saya tetap menjalani kewajiban dan memberikan yang mereka inginkan. Namun selalu saja kurang, Ustadz. Selalu saja kurang. Tidak pernah berbicara langsung ke saya, tapi saya mendengarnya dari keluarga lain atau dari orang lain gitu. Contohnya seperti saya tidak pernah pulang karena saya merasa itu bukan rumah saya, Ustadz. Saya betul-betul dari bayi tidak merasakan kehadiran mereka, jadi susah buat saya gitu untuk seperti lebaran pulang. Jadi saya tetap memilih di Jakarta bersama anak saya gitu. Dan saya pernah mendengar mereka bilang saya durhaka gitu. Itu cukup menggores hati saya, Ustadz, karena bagi saya memaafkan mereka pun itu susah, tapi saya lakukan gitu. Ustadz, sekali lagi, kita sudah sering mendengar nasihat-nasihat untuk para anak-anak. Pertanyaannya adalah, adakah Ustadz sedikit nasihat untuk para orang tua, setidaknya supaya paham juga kondisi kita? Terima kasih, Ustadz. Sebetulnya nggak sedikit sih nasihat tentang orang tua di luar sana tuh banyak sekali ya. Cuman mungkin karena orang tua ini lebih aktif dalam nge-repost, maka yang muncul di FYP nasihat anaknya kali ya. Padahal harusnya nasihat tentang orang tua juga nggak sedikit, banyak banget di luar sana. Al-Quran, hadis selalu adil dalam memberi nasihat tentang suami, tentang istri, tentang orang tua, tentang anak, tentang tetangga, tentang saudara, kakak adik, dan semuanya. Jadi nggak ada yang berat sebelah itu nggak ada dalam Islam. Mungkin karena orang tua jarang, ya mungkin faktornya mungkin karena anak jarang bertanya tentang orang tuanya, atau karena yang berceramahnya adalah orang tua, jadi banyak ngasih nasihat ke anak-anak. Tapi yang jelas dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam Islam, nasihat terhadap orang tua itu nggak sedikit juga. Bahkan panduan menjadi orang tua, ilmu parenting dalam Al-Quran itu banyak sekali. Kita bisa belajar ilmu parentingnya Nabi Yakub di surat Yusuf, belajar ilmu parentingnya Imran di surat Ali Imran, belajar ilmu parentingnya Ibrahim juga di surat Ali Imran, belajar ilmu parentingnya Zakaria di surat Maryam, belajar ilmu parentingnya ayah dan bundanya Musa di surat Toha dan di surat Al-Qasas. Banyak ayat-ayat tentang parenting di dalam Al-Quran yang menjadi nasihat bagi orang tua. Gak kurang.
Begitu juga dengan hadis. Salah satu yang paling umum adalah kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian itu adalah pemimpin dan kalian bertanggung jawab terhadap apa yang kalian pimpin. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istrinya, seorang ayah bertanggung jawab terhadap anaknya dan seterusnya. Itu kan nasihat yang walaupun bentuknya secara umum salah satunya kepada orang tua. Nanti ada lagi misalnya nasihat di zaman Umar. Nah, ini kayaknya agak lebih spesifik nih. Di zaman Umar ada seorang ayah yang marah-marah ngadu ke Umar tentang anaknya yang gak mau ketemu sama dia. Dia bilang, wahai Amirul Mukminin, anak saya memutuskan silaturahim dengan saya. Dia gak mau ketemu dengan saya. Nasihatilah dia gitu kan. Akhirnya Umar memanggil anak itu. Zaman dulu presiden masih ngurus yang kayak gini-gini. Dipanggillah anak itu sama Umar. Umar nanya, kamu kenapa gak mau silaturahim sama ayah kamu? Kenapa kamu marah kepada ayah kamu? Kenapa kamu keras kepada ayah kamu? Anak ini kemudian balik bertanya, ya Amirul Mukminin, selain anak bisa durhaka kepada orang tua, apakah orang tua dalam Islam bisa durhaka kepada anak? Kata Amirul Mukminin Umar, ya bisa. Cuman jarang didengar ya di Indonesia ya, bahwa orang tua juga bisa durhaka kepada anak kan? Ya karena yang ceramahnya orang tua kali. Kalau yang ceramahnya anak-anak mungkin ada tuh nanti ceramah khusus orang tua yang durhaka kepada anak. Jadi selain anak memang bisa banget durhaka sama ibu dan ayahnya, tapi orang tua juga ternyata bisa durhaka sama anaknya. Kapan orang tua durhaka kepada anak, kata pemuda ini, kata Umar, dalam 3 kondisi. 1, dia tidak mencarikan ibu atau ayah yang soleh untuk calon anaknya. Yang kedua, dia memanggil atau memberi nama yang buruk kepada anaknya. Dan yang ketiga, dia memberikan nafkah dari harta yang haram kepada anaknya. Berarti orang tua ini durhaka kepada anaknya. Kemudian anak muda ini bilang, ya Amirul Mukminin, ayah saya memberikan saya seorang ibu ahli zina. Jadi si bapaknya dulu menikah dengan seorang perempuan pezina yang belum bertobat. Kalau udah bertobat kan namanya bukan pezina kan? Karena orang yang sudah bertobat dari dosa seperti tidak berbuat dosa. Tapi ini masih berzina. Jadi perempuan yang gak baik-baik. Ibu saya seorang perempuan yang tidak baik-baik. Dia melakukan dosa zina. Jadi saya anak seorang perempuan yang ahli zina. Kemudian ayah saya memberi saya nama yang artinya buruk sekali dan memanggil saya dengan nama yang buruk. Yang ketiga, ayah saya memberikan saya harta dari harta yang haram. Akhirnya Umar marah, dipanggillah ayahnya, dan kemudian ayahnya pun dihukum dengan cara dicambuk sampai dia sadar. Ini menunjukkan bahwa ternyata orang tua juga bisa durhaka kepada anak. Ini yang kedua ya. Jadi yang pertama memang Islam itu seimbang, adil sekali. Yang kedua, nasihat orang tua kepada anak di dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam literasi Islam banyak. Yang ketiga, pada akhirnya ketika kita mengalami ketidaknyamanan dari orang-orang di sekitar kita, kita nggak bisa menuntut sesimpel atau seinstan orang itu menjadi seperti yang kita harapkan. Karena kalau kita menuntut semua orang menjadi seperti yang kita harapkan, kita akan selalu kecewa dan kepentok dalam hidup kita. Kecewa sama fulan, kecewa sama fulan, kecewa sama fulan. Kadang kita kecewanya sama ayah, kecewa sama ibu, kecewa sama suami, kecewa sama istri. Karena kita selalu berharap orang itu akan seperti yang kita inginkan. Pada akhirnya kita belajar fokus dengan apa yang menjadi kewajiban saya. Terserah dia baik atau tidak kepada saya. Terserah dia menunaikan kewajiban dia apa enggak kepada saya. Karena saya tidak berakad dengan dia, saya berakad dengan Allah. Apa kewajiban saya sebagai anak? Apa kewajiban saya sebagai istri? Apa kewajiban saya sebagai suami? Kadang kita perlu agak sedikit fokus ke sana. Itu yang di zoom in. Karena kalau kita fokusnya kepada harusnya kan dia begini, harusnya kan dia begitu, kita capek sendiri. Karena mengharapkan seseorang berubah itu nggak mudah loh. Apalagi orangnya bukan orang yang ngerti agama, bukan orang yang insaf, bukan orang yang adil. Kadang-kadang orangnya dikuasai ego, dikuasai amarah, dikuasai kebodohannya, dikuasai hawa nafsunya. Berharap orang-orang kayak gini berubah itu capek. Lalu gimana biar kita tetap istiqomah? Apakah kita akan memberikan syarat bahwa kita akan istiqomah kalau mereka berubah? Maka kapan kita akan istiqomah?
Ternyata cara biar kita lebih istiqomah, lebih konsisten dalam kebaikan, kita fokus aja dengan diri kita. Gimana cara saya diridhoi Allah sebagai anak? Gimana cara saya diridhoi Allah sebagai istri? Gimana cara saya diridhoi Allah sebagai suami? Dan seterusnya, sebagai ayah, sebagai ibu. Terserah anak saya durhaka kek, terserah suami saya begini kek, terserah istri saya begitu kek, terserah orang tua saya begini dan begitu dan seterusnya. Gimana cara saya menjadi orang yang diridhoi Allah as a father, mother, husband, wife, son, daughter dan segala macam ya. Itu mah yang penting fokusnya ke kita aja gitu. Kalau kita bisa fokus dengan tugas kita, tanggung jawab kita dan berakad dengan Allah, ya Allah saya sudah tunaikan loh ya tugas saya sebagai anak perempuan, anak laki-laki, sebagai saudara, kakak, adik, ya Allah saya sudah tunaikan kewajiban saya, semoga engkau ridho kepada saya. Baru nanti Allah akan membahagiakan kita dengan caranya. Ketika kita nggak bisa dibahagiakan oleh manusia, yakinlah Allah akan membahagiakan kita. Syaratnya satu tadi, cari ridho Allah dengan peran kita sebagai apapun dalam hidup. Karena kalau kita berharap manusia yang membahagiakan kita, mencari ridho manusia, itu seperti mencari sesuatu yang sulit sekali ditemukan. Maka jangan ke sana fokusnya. Carilah ridho Allah dengan satu syarat, jalankan peran kita sebaik mungkin yang Allah ridhoi, baik sebagai ayah, ibu, istri, suami, anak, kakak, adik, apapun. Kalau kita tidak akan dibahagiakan oleh mereka, insya Allah kita pasti dibahagiakan oleh Allah yang maha sempurna.